Halo sahabat Jamie, berpetualang di alam bebas. Menikmati indahnya pemandangan alam adalah hal yang sangat menyenangkan. Jogging, bersepeda, atau sekedar jalan santai. Berjalan-jalan di pagi hari, menyusuri jalanan di bawah pepohonan nan rindang. Eits, pernahkah kalian mengamati sinar matahari yang menerobos rimbunan daun-daun? Ternyata kita dapat melihat lintasan cahaya matahari itu. Berkas cahaya itu nampak terlihat jelas. Bagaimana kimia menjelaskan fenomena alam ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Fenomena itu terjadi karena sifat koloid. Loh, kok bisa? Di video kali ini, kita akan membahas tentang beberapa fenomena alam yang terjadi karena sifat-sifat koloid. Tanpa basa-basi, Markibel, mari kita belajar. Seperti pada video sebelumnya, koloid memiliki ukuran partikel antara 1 hingga 1000 nanometer. Ukuran ini sangat kecil. Ukuran ini memungkinkan partikel-partikel tersebut tetap terdispersi secara homogen dalam medium pendispersi seperti air. Hal inilah yang menyebabkan koloid memiliki sifat-sifat yang istimewa. Sifat-sifat ini sangat berbeda dengan sifat larutan maupun suspensi. Mari kita lihat sifat-sifat ini. Sifat koloid yang pertama adalah efek tindal. Ketika cahaya mengenai partikel-partikel dalam koloid, cahaya tersebut dipantulkan dan menciptakan efek kecerahan atau perpendaran cahaya, sehingga jejak cahaya terlihat. Inilah yang disebut dengan efek tindal. Efek tindal inilah yang menyebabkan kita dapat melihat lintasan cahaya matahari yang menembus daun-daun itu. Udara pagi hari bercampur kabut, dan kabut adalah koloid yang punya sifat efek tindal. Karena itu, kita bisa melihat berkas cahaya itu. Pertanyaannya, apakah berkas cahaya ini masih bisa kita lihat saat siang hari? Siang hari kan tidak ada kabut. Silahkan tulis pendapat kalian dalam kolom komentar. Sifat koloid selanjutnya adalah koagulasi. Koagulasi sering juga disebut sebagai penggumpalan atau pembentukan endapan. Koagulasi ini dapat terjadi secara fisis dengan pemanasan, pendinginan, dan pengadukan. Secara kimiawi, koagulasi terjadi karena penambahan zat kimia pada sistem koloid. Contohnya, pada proses pembuatan tahu, pada koloid sari kedelai ditambahkan asam asetat atau cuka, sehingga terbentuk gumpalan tahu. Pada proses ini, asam asetat atau cuka disebut sebagai koagulan. Jadi koagulan adalah suatu zat yang menyebabkan terjadinya koagulasi pada sebuah sistem koloid. Kalau ada koagulan, mungkinkah ada antikoagulasi? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Juga memiliki sifat adsorpsi. Partikel-partikelnya mampu menyerap atau mengadsorpsi zat-zat tertentu dari lingkungannya. Karena itulah koloid digunakan sebagai salah satu bahan dalam proses pemurnian. Selain itu, partikel koloid juga memiliki kemampuan mengadsorpsi ion-ion, sehingga kita mengenal koloid yang bermuatan. Sebagai contoh, koloid besi 3 hidroksida bermuatan positif karena permukaannya menyerap ion H+. Dan koloid arsen trioksida bermuatan negatif karena menyerap ion belerang yang bermuatan negatif. Sifat koloid yang berhubungan dengan sifat kelistrikan disebut elektroforesis.
Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid di medan listrik. Partikel koloid yang bermuatan dapat bergerak dalam medan listrik. Elektroforesis dapat digunakan untuk memisahkan partikel koloid. Saat dalam koloid diberikan elektroda positif dan elektroda negatif, maka partikel koloid yang bermuatan negatif akan berkumpul di elektroda positif. Demikian juga sebaliknya, partikel koloid yang bermuatan positif akan berkumpul di area elektroda negatif. Sifat elektroforesis digunakan oleh forensik kepolisian dalam identifikasi DNA pada jenazah tak dikenal. Pernahkah kalian melihat debu yang berterbangan saat sinar matahari masuk melalui jendela? Jika kita amati gerakan butiran debu ini sangat acak atau tak berpola. Kita tahu debu adalah koloid. Gerakan partikel debu yang acak atau zigzag ini disebut sebagai gerak Brown. Gerak Brown dipengaruhi suhu. Semakin tinggi suhu sistem koloid, maka semakin besar energi kinetik yang dimiliki partikel-partikelnya. Sehingga gerak Brown dari partikel-partikel fasa terdispersinya semakin cepat. Selain itu, gerak Brown juga dipengaruhi oleh ukuran partikel koloid. Makin kecil ukuran partikel koloid, semakin cepat gerak Brown yang terjadi. Demikian juga sebaliknya. Semakin besar ukuran partikel koloid, semakin lambat gerak Brown yang terjadi. Sebagai catatan, gerak Brown ini hanya bisa diamati pada koloid dengan medium pendispersi cair dan gas. Untuk medium padat, partikel terdispersi cenderung diam. Sebagai bahan diskusi, apakah partikel terdispersi pada larutan dan suspensi juga bergerak? Tulis pendapat Anda pada kolom komentar. Selanjutnya, sifat dialisis. Dialisis adalah sifat partikel koloid yang tidak dapat menembus selaput semipermeabel. Sifat dialisis digunakan dalam pemurnian koloid dari ion-ion pengganggu. Caranya dengan menggunakan suatu kantong yang terbuat dari selaput semipermeabel. Sistem koloid dimasukkan ke dalam kantong semipermeabel dan diletakkan dalam air atau direndam dalam air yang mengalir. Selaput semipermeabel hanya dapat dilalui oleh ion-ion, dan partikel koloid tidak dapat melaluinya. Melalui proses ini akan diperoleh koloid yang murni. Ion-ion yang keluar melalui selaput semipermeabel ini terlarut dalam air. Proses ini secara alami berlangsung dalam organ ginjal. Karena itulah, sistem dialisis digunakan dalam proses pencucian darah pada penderita gagal ginjal. Sifat yang terakhir adalah sifat optik. Beberapa koloid, terutama koloid berwarna, dapat menunjukkan fenomena interferensi atau perubahan warna pada cahaya yang melewatinya. Sifat optik ini digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk industri kosmetik dan farmasi. Kita telah sampai di penghujung video ini. Terima kasih sudah menyimaknya sampai akhir. Tetap sehat, tetap semangat.